Bab 4074. Binatang roh di bawah leluhur petir. Lalu bagaimana dengan petir yang memenuhi langit? Norman yang tidak peduli lagi dengan senjata ajaibnya, dan buru-buru bertanya. Formasi diatur olehku, dan para iblis monster ini dibunuh oleh dua binatang roh ini. Erikin segera memberikan semua kredit kepada Ben dan Benny. Keduanya membunuh lebih dari 10.000 iblis monster. Taois Huangmu mengerutkan keningnya. Pada saat ini, Ben dan Benny mengaum lagi, mata mereka tertuju pada Taois Huangmu. Kulit kepala Taois Huangmu tiba-tiba menegang, dia dengan cepat melangkah mundur, sambil membuka perisai dengan cepat. Teman seiman ini, binatang rohku tidak suka diragukan oleh orang lain, jadi sebaiknya kamu bersikap sopan, kata Erikin dengan datar. Teman seiman Cheng, tolong beritahu apa sebenarnya keturunan kedua iblis monster ini, kata Thomas Lin pada saat ini. Hal ini juga yang menjadi perhatian banyak kultivator yang hadir, karena tidak ada satupun kultivator yang hadir pernah melihat binatang roh semacam ini. Kedua leluhur mereka berasal dari zaman kuno, binatang roh di bawah leluhur petir yang menguasai guntur langit dan bumi. Darahnya telah diwariskan sepanjang jalan, tidak ada pencampuran, dan darah masa lalu masih dipertahankan, sehingga mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat untuk memanipulasi guntur, kata Erikin. Setelah Erikin selesai berbicara, para kultivator terkejut lagi. Leluhur petir zaman kuno. Garis keturunan murni, warisan guntur yang tidak pernah tercampur. Tapi kenapa aku belum pernah mendengarnya? Aku pernah mendengar legenda leluhur petir, tapi aku belum pernah mendengar tentang jenis binatang petir. Apakah teman seiman berasal dari tempat itu? Sebaliknya, Thomas Lin mengecilkan pupilnya dan memikirkan sebuah kemungkinan. Erikin hanya tersenyum, tidak menyangkal maupun mengiyakan. Tapi Thomas Lin malah mengangguk kecil, merasa bahwa dia memahami dinginnya senyum Erikin. Tempat yang dia bicarakan secara alami mengacu pada daratan dunia dewa. Ada banyak orang yang hadir, dan dia juga tidak mengatakannya dengan jelas. Meskipun Erikin tidak menjawab secara langsung, namun ekspresinya dengan jelas menjelaskan semuanya. Tidak disangka dia adalah kultivator wilayah asing dengan dua binatang roh darah murni yang berasal dari zaman kuno. Jika demikian, itu masuk akal. Thomas Lin menyipitkan matanya. Setiap kultivator wilayah asing memiliki metode khususnya sendiri. Nikobai, Erikin, termasuk Vinola Su, Tracer Taois dan lain-lain, Thomas Lin memiliki beberapa pemahaman terhadap mereka. Semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan memiliki kemampuan yang tak terbayangkan di daratan Jiushu. Erikin adalah master binatang buas, jadi ada kemungkinan ini. Omong-omong, teman seiman baru saja mengatakan bahwa daerah ini adalah milikmu. Thomas Lin bertanya lagi. Benar, aku bertemu dengan seorang kultivator dari Yuzu sebelumnya, ini adalah area yang kupilih. Erikin melambaikan tangannya dan menyerahkan peta kepada Thomas Lin. Ada dua salinan dari benda ini, dia sendiri juga memiliki peta ini. Ternyata seperti ini. Thomas Lin melihat sekilas dan merasa yakin. Tapi ekspresinya juga terlihat sedikit aneh. Kenapa area peta ini begitu luas, dan tidak disangka Erikin justru memilih tempat badai pasir kuning bertiup kemarin. Kultivator dari wilayah asing ini semuanya adalah orang gila. Di tempat hantu seperti itu, tidak disangka bisa mendatangkan begitu banyak iblis monster. Apakah ada masalah? Tanya Erikin. Tidak ada. Thomas Lin tersenyum dan mengembalikan peta itu kepada Erikin. Bagaimana mungkin ada yang salah? Erikin melakukan hal-hal sesuai aturan, dan kedua binatang roh itu
Tidak peduli apakah mereka sama seperti yang dibual oleh Eric Kin, yang merupakan binatang roh di bawah leluhur petir, tapi kekuatannya terlihat jelas di sini. Dengan satu gerakan, Taois Huangmu diterbangkan, dan semua iblis monster terbunuh. Dalam situasi ini, jika semua orang benar-benar ingin merebut keuntungan yang didapatkan Eric Kin berdasarkan jumlah mereka, mungkin tidak akan berhasil, tetapi dendam ini pasti sudah terjalin. Selain itu, pil yang dikumpulkan Yusu sudah hampir mencapai target, dan Thomas Lin tidak ingin memprovokasi master sekuat itu tanpa alasan. Teman seiman Cheng, semua orang mengumpulkan pil iblis untuk pergi dari tempat ini. Pertarunganmu begitu besar sehingga membuat iblis monster lain mendatangimu. Meskipun kamu tidak melanggar aturan, namun kamu telah merusak koleksi semua orang, kata Thomas Lin lagi. Kalau begitu, apa yang diinginkan teman seiman? Kata Eric Kin. Menurut pendapatku, teman seiman seharusnya telah mendapatkan banyak pil iblis dalam pertempuran ini. Bagaimana jika kamu beristirahat sejenak dan beri kami kesempatan untuk mengumpulkan pil iblis, agar tidak melukai persahabatan kita? Tidak masalah, aku akan memberi waktu pada kalian semua. Aku akan menunggu sampai matahari terbenam, kemudian mulai membunuh iblis. Eric Kin pura-pura berpikir sebentar dan berkata, dengan keadaan tubuhnya saat ini, dia tidak dapat pulih dalam beberapa jam, jadi dia mengambil kesempatan ini untuk beristirahat sebentar. Kalau begitu aku ingin berterima kasih kepada teman seiman, ini adalah sebuah hadiah, mohon teman seiman jangan menolaknya. Dia pikir Eric Kin akan memberinya wajah. Sebagai pemimpin kelompok orang ini, Thomas Lin juga merasa bahwa ada cahaya di wajahnya. Dia tersenyum dan mengeluarkan tas penyimpanan, kemudian menyerahkannya kepada Eric Kin. Melihat sikap kedua pihak yang harmonis, Thomas Lin pun berencana membawa pergi orang-orangnya. Tuan Lin, jangan tertipu, anak ini tidak mungkin adalah seorang kultivator dari tempat itu, pasti ada yang salah dengan masalah ini. Tetapi pada saat ini, Suryo Liu berdiri dan berteriak dengan ekspresi cemberut. Aku pernah melihatnya sebelumnya, orang ini jelas pernah bersama dengan dua kultivator dari sekte Xingshan daratan Jiushu. Meskipun Suryo Liu adalah kultivator dua kegagalan yang dipromosikan dengan cara khusus, namun dia adalah master yang setia kepada keluarga Ying, jadi dia juga pernah mendengar sedikit tentang kultivator wilayah asing. Sejak Eric Kin muncul, dia mengenali bahwa Eric Kin adalah pria yang dia temui di gerbang kota di pagi hari. Tapi anak ini, bagaimana mungkin dia adalah master wilayah asing? Suryo Liu, berhenti bicara omong kosong, datangi kami jika kamu ingin membuat masalah di dalam kesempatan ini, jangan bergosip dan mengganggu Tuan Cheng. Pada saat ini, dua sosok terbang dan mendarat di sebelah Eric Kin. Arsoli, Deno Wang, lihat Tuan Lin, bagaimana mungkin orang bermarga Cheng ini yang memiliki identitas seperti itu bersama dengan kedua orang tidak berguna seperti mereka. Suryo Liu melebarkan matanya. Thomas Lin juga mengerutkan keningnya. Suryo Liu, apakah orang yang bersama dengan kami berarti dia adalah sekte Xingshan? Arsoli mencibir. Jika Tuan Cheng adalah kultivator sekte Xingshan, kami pasti sudah merasa sangat senang. Aku hanya mengatakan bahwa dia tidak mungkin adalah seorang kultivator dari tempat itu, dan tidak mengatakan bahwa dia berasal dari sekte Xingshan. Suryo Liu mendengus dingin. Hal-hal di sini pasti sangat rumit, semuanya, orang ini pasti sedang berbohong. Mungkin dia menggunakan beberapa metode rahasia untuk membunuh iblis monster itu, dan kekuatannya sudah menurun drastis. Mau tidak mau harus dikatakan bahwa tebakan Suryo Liu benar. Tapi Arsoli dan Deno Wang mencibir setelah mendengar ini. Suryo Liu,
Kami sudah mengerti, apakah maksudmu adalah kamu tidak percaya dengan kekuatan teman seiman Cheng? Benar, dia adalah fase penilaian satu penurunan, dan bisa mengendalikan dua makhluk roh. Dua kegagalan yang mengerikan, itu pasti adalah sebuah kebohongan. Lagi pula, kekuatan apa yang dia miliki? Dia datang ke sini setelah dibodohi olehku, bagaimana mungkin dia adalah seorang master? Suryo Liu berkata dengan nada menghina. Menurut pendapat Suryo Liu, seberapa hebatnya orang yang mengikuti Arso Li dan Deno Wang yang merupakan orang tidak berguna. Mengontrol siluman beruang untuk membunuh iblis monster, pasti ada trik di dalamnya. Thomas Lin juga memandang Eric Kin dengan saksama, tetapi Eric Kin terlihat tenang. Raut wajahnya sama sekali tidak berubah karena tuduhan seperti ini. Adapun untuk Arso Li dan Deno Wang, mereka tertawa setelah mendengar ucapan Suryo Liu. Suryo Liu, kamu bisa mempertanyakan kekuatan Tuan Cheng, itu benar-benar membuatku ingin tertawa terbahak-bahak. Aku ingin bertanya padamu, kapan kamu datang ke kota pasir? Bersambung.